Fakhruj, tambah lagi, sudah lagi disuruh keluar, ya. Fahbitu minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj, keluar. Itu bahasanya itu. Itu dialog Allah dengan iblis dulu, Pak. Itu bahasa itu. Keluar. Itu masuk asa tuh. Ada bos atasan marah pada bawahnya, keluar. Itulah bahasa kasar. Fakhruj innaka minas sha'irin. Maka keluarlah dan sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina, kata Allah Subhanahu wa taala. Sha'irin. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Ar-Rasul, Bapak RW, Bapak RT, kaum muda, tokoh masyarakat, kaum ibu umumnya, kaum muslimin wal muslimat, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Faqala Allah Ta'ala fil kitabil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ma mana'aka alla tasjuda illa amartuk. Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Fakhruj innaka minas saghirin. Shadaqallahul azim. Yang menjadi kajian kita adalah surah Al-A'raf ayat 12 sampai 13. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala, nanti di rumah bisa dilihat, surat Al-A'raf ayat 12 sampai 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah ini. Apa kata Allah? Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Dialog ini terjadi antara Allah dengan iblis. Jadi sambungan ayat ini ada juga di dalam surah Al-Baqarah, Pak. Ini sejarah kita supaya kita paham. Karena di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan iblis, kenapa engkau tidak patuh iblis? Itu masalahnya.
Kalau seandainya dikatakan makhluk cerdas, makhluk taat ibadah, itu namanya iblis. Dia cerdas, ahli ibadah. Mana kata Imam Al-Ghazali, namanya banyak iblis itu. Salah satu namanya di samping iblis atau syaitan, namanya juga abid, ahli ibadah. Nah, oleh karenanya, karena iblis ini cerdas, dia juga tahu masalah ibadah. Santapan iblis ini adalah orang beribadah tanpa ilmu. Nah, ini yang banyak. Ketika beribadah tanpa ilmu, maka dia akan bisa terjerumus kepada kesyaitan. Nah, sebelum kita beribadah, seharusnya kita harus ada ilmu tentang itu. Jadi tidak ikut-ikutan. Karena musuh kita itu bukan makhluk yang biasa saja, tapi musuh kita itu adalah makhluk cerdas. Ini kita kembalikan sejarah kita kepada masa lalu, Pak Denny. Maka disebut beberapa kali dalam Al-Quran, innahu lakum aduum mubin. Nyata bagimu musuhmu itu adalah syaitan. Dia akan menggodamu dengan cara tidak kasar, tetapi halus. Seolah-olah kamu merasa kamu benar, tapi kamu sudah masuk dalam perangkapnya. Itu. Maka kita lihat hari ini, Bu, banyak orang yang merasa dirinya benar, pada saat itu dia sudah masuk dalam perangkap syaitan. Dia bukan kasar, tapi halus. Nah, itu sebab kita perlu berilmu. Nah, ilmu itu harus ada guru. Sekarang, Ustadz, sekarang banyak ilmu, Ustadz. Di YouTube ada, di Google ada. Iya, tapi guru siapa? Kalau kita seandainya tidak ada guru, maka tidak ada yang akan menegur kita. Guru itu adalah orang yang akan mengingatkan kita. Google, YouTube itu hanya membantu saja. Kalau ada yang ragu, tanya kepada guru. Jangan ikuti 100% apa yang ada di dalam internet itu. Karena bisa jadi sesat. Karena saya pernah khatib di Seteba, lalu ada anak muda turun. Ustadz, ya saya bertanya Ustadz. Saya menyampaikan tentang khutbah tentang Nabi Yunus. Saya suka ayat ini Ustadz. Tapi ayat ini saya tidak suka. Saya suka ayat satu ini Ustaz, tapi yang ini saya tidak suka ayat ini. Lalu saya ketika itu saya analisa dalam pikiran saya, ini anak ada yang tidak beres. Lalu kemudian ketika terjadi dialog, pergi anak ini, sebelum pergi saya tanya, belajarnya di mana? Saya banyak membaca Ustaz. Di mana? Di Google. Terus mendengar ceramah di YouTube. Oh. Jadi itu efeknya kalau seandainya kita tidak ada guru, maka kita harus belajar ada guru. Kalau tidak, maka guru kita adalah syaitan laknatullah. Dia yang akan menghuni kita setiap saat. Lalu kemudian Allah mengatakan, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu iblis menjawab, qala ana khairum minhu, aku lebih baik daripadanya. Wah. Itu Pak bahasanya tuh. Jadi kalau ada yang merasa lebih baik amal ibadahnya, lebih baik derajatnya, lebih baik merasa pangkatnya, lebih hebat, warisan iblis laknatullah. Ya. Jadi khairum minhu. Khairun minhu. Kita tidak ada, saya belum tentu lebih baik daripada ibu-ibu. Saya belum tentu lebih baik daripada bapak-bapak. Mana tahu nanti saya yang masuk neraka, bapak dan ibu yang masuk surga. Makanya saya mengasih ilmu, ketika nanti saya masuk neraka, ibu masuk surga, maka mohon persaksikan di depan Allah bahwa kita pernah ada dalam satu majelis. Jadi tidak ada dalilnya ustaz akan masuk surga, tidak ada Pak. Nah ini khairun minhu, aku lebih baik. Ini jawaban iblis.
Daripada siapa? Minhu itu kembali kepada siapa Bapak Ibu? Hah? Dia merasa saya lebih baik daripadanya. Daripada siapa? Adam alaihissalam. Ya. Khalaqtani min nar, dikatakan, saya diciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin. Sedangkan dia diciptakan dari tin, itu tanah busuk, Pak. Itu. Berarti iblis masih memandang syariat. Dia tak terbayang ada maksud Allah di sebalik itu. Qala fahbitu minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Allah kemudian kembali berfirman, turunlah engkau. Dari mana? Dari surga ini. Allah perintahkan engkau turun. Karena kamu sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Di apa? Menyombongkan diri di dunia ini. Silakan, tapi jangan di surga engkau menyombongkan diri. Allah sudah marah itu kan. Surga itu milikku. Begitu yang tidak. Karena yang maha sombong itu Allah. Kan tidak boleh kita. Fakhruj, tambah lagi, sudah lagi disuruh keluar, ya. Fahbitu minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj, keluar. Bahasanya itu. Itu dialog Allah dengan iblis dulu, Pak. Itu bahasa itu. Keluar. Itu bahasa kasar, Pak. Ada bos atasan marah pada bawahnya, keluar. Itulah bahasa kasar, Pak. Fakhruj innaka minas sha'irin. Maka keluarlah dan sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina, kata Allah Subhanahu wa taala. Sha'irin.